Salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini pada semangat semua, udah pada sarapan ya? Alhamdulillah. Kalau sarapan, maka kita akan berstamina, sehat, dan bisa mengerjakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Nah, hari ini sebelum belajar kita berdoa. Ayo ketua kelas pimpin berdoa. Mari kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu. Hari ini semuanya hadir enggak? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada cinta tanah air, ya, maka kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ayo sekarang kita tegak semuanya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk penguatan cinta Al-Quran, marilah kita membaca surat-surat pendek dulu. Silakan kepada siapa hari ini yang bertugas? Siapa? Alif ya? Ya, silakan Alif untuk memimpin membaca surat pendek dulu. Marilah teman-teman kita bersama membacakan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Nah, tentang apa? Bagus, masih ingat. Alhamdulillah. Kalau masih ingat, Ibu tanya, apa sih hukum bacaan gunah itu? Ada yang bisa jawab? Oh, pintar semua nanya. Boleh, Jessica? Bacaan guna apabila ada nun atau mim bertasydid dibaca mendahulu. Ya, betul. Oh, itulah. Ada mim atau nun bertasydid dibaca guna. Terus cara membacanya berapa rakaat? Ada yang tahu? Oh, iya, boleh sih, Rando. Berapa rakaat, Rando? Ya, 2 rakaat, betul. Sekarang Ibu tanya, ada nggak yang bisa mencontohkan satu aja contoh cara bacaan hukum bacaan guna? Ya, boleh. Adrilia. Ummuhu hawiyah. Ya, betul. Masya Allah. Itu ketika ada mim yang bertasydid. Ya, betul. Adrilia. Terima kasih. Kalian berarti masih ingat materi minggu lalu. Anak-anak, setiap hari itu kita harus berusaha menjadi yang lebih baik gitu ya. Jangan takut melihat kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah ada hal yang baik yang kita lakukan pada hari ini atau justru hal yang buruk gitu ya?
inti, tahap 1 tentang orientasi masalah peserta didik dengan berbasis masalah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video bahan ajar yang telah Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Aprila Kartika Sari pada materi materi dan introspeksi dalam menjalani kehidupan untuk kelas 7 bab 7. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah kalian tadi menonton video bahan ajar yang telah Ibu buat, nah sekarang Ibu kasih contoh tentang permasalahan ya. Pak, aku mau yang ini. Iya, tapi lihat tanda-tandanya. Ada tidak di bukusnya itu? Kak, lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok, aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Ya, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan pada aku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi anak-anak, tadi kan sudah Ibu menayangkan video. Nah, dari situ, dari gambar video tadi, itu ada permasalahan kan? Ada nggak masalahnya? Ada. Masalahnya bahwa si anak tadi, ada anak yang sedang mencuri. Mencuri di mana? Di toko. Nah, mencuri di toko makanan, ya. Dan kemudian dia ketahuan nggak tadi nyurinya? Ketahuan. Nah, setelah ketahuan, akhirnya apa? Dia dikasih tahu bahwa itu nggak baik dan dia berjanji akan tidak mengulangi lagi, ya kan? Nah, itu sebuah masalah. Karena itu, ya, dari permasalahan itu kemudian kita ambil introspeksi bagaimana cara dia, ya, si anak tadi mengimani malaikat atid dan roh raqib. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara introspeksi. Si anak tadi harus introspeksi. Dan introspeksi bahwa dia itu harus menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dia harus mengakui kesalahannya. Kemudian setelah mengakui kesalahannya, dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Dia harus merenung tentang perbuatan itu bahwa dia itu perbuatan yang buruk. Bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Silakan untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kita LKPD, kemudian di sini ada materinya. Materinya kalian baca.
Ya, kemudian sudah itu ada Ibu sampaikan di sini ada petunjuk kerjanya. Ya. Dilihat ada petunjuk kerjanya. Ya. Yang pertama kalian harus membaca skenario masalah yang telah Ibu berikan. Kemudian pilih salah satu skenario. Di situ ada 3 skenario. Ya, ada 3 skenario. Kemudian kalian pilih salah satu skenario itu. Nah, kemudian silakan kerjakan dengan kelompoknya. Ya, setelah dikerjakan, nanti kalian diskusikan hasilnya dengan cara presentasi ke depan, gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Ya, sudah selesai kalian diskusinya? Kalau sudah, sebelum kita presentasi ya, silakan kita bikin ice breaking dulu ya. Ya, kita baris semuanya ke sini. Yang perempuan depan. Ayo. Yang laki-laki di belakang, perempuan depan. Nanti kalau Ibu ngomong itu perbuatan baik, kalau amal baik dia kamu lompatnya ke kiri, ya. Kalau amal buruk berarti kalian lompat ke kanan. Paham? Oke, sekarang Ibu ngomong. Membantu teman mengerjakan tugas. Amal baik. Oh, betul. Berbicara kasar kepada orang tua. Amal buruk. Membersihkan lingkungan. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Oke, sekarang setelah kalian melakukan ice breaking, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok mana dulu, silakan mau mempresentasikan. Oh, silakan ya, kelompok situ, kelompok Usman ya, Usman bin Affan. Ya, maju silakan. Semuanya maju ke depan. Baca permasalahan kalian apa yang kalian, itu kan ada 3 permasalahan, ya kan? Kalian ambil permasalahan yang apa? Skenario masalah 1. Oh ya. Seorang siswa sering melupakan kewajibannya dalam beribadah, seperti berdoa sebelum belajar atau mengaji. Ia merasa tidak ada yang memperhatikan amal perbuatannya. Bagaimana introspeksi diri dan iman kepada malaikat dapat membantu mengubah perilaku ini? Jawab. Siswa perlu merenungkan perilaku sehari-harinya, terutama terkait ibadah. Dengan introspeksi, ia bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa saya sering melupakan doa dan ibadah? Apakah ini sesuai dengan tujuan hidup saya sebagai seorang muslim? Introspeksi memungkinkan siswa menyadari pentingnya berdoa dan beribadah sebagai bentuk rasa syukur lahir. Ya, terima kasih. Bagus, kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk kelompok Usman bin Affan. Sangat baik sekali presentasinya. Silakan duduk kembali. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang tadi mereka yang diskusi tadi? Enggak, sudah tahu ya. Oke, sekarang kalian sudah mempresentasikan semuanya. Silakan dikumpulkan hasil kerjanya tadi, kumpulkan. Kita dapat ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan apa kesimpulannya? Bahwa keimanan kita kepada malaikat Atid dan Raqib mengajarkan kita bahwa malaikat itu adalah pencatat amal baik dan amal buruk. Setiap yang kita lakukan pasti akan berdampak ya, karena dicatat oleh malaikat itu. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, harus memperbaiki amal kita gitu ya. Kita juga harus sadar diri bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik di masa depan. Oke? Nah, karena itu anak-anak, supaya kita paham betul, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa misalnya dengan rajin beribadah. Terus
Terus apa lagi? Misalnya dengan jangan malas mengerjakan tugas. Apalagi misalnya selalu sadar diri bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan harus selalu berkata dengan jujur, ya kan? Itu dari yang sudah kita pelajari tadi. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, Ibu sudah siapkan soal tes pengetahuan. Silahkan dikerjakan secara individu. Ya, silakan dikumpulkan jawabannya. Kumpulkan. Setelah kita di kegiatan penutup, alhamdulillah sampai di sini kita Ibu ada pertanyaan untuk kalian di akhir terakhir ini. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, materi tentang introspeksi dan iman kepada malaikat? Apa yang kalian pelajari? Ada yang tahu? Ya, silakan Jessica. Yang kami pelajari adalah bahwa introspeksi membantu kami merenungkan kesalahan dan memperbaiki diri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Jessica. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan Rehana. Introspeksi diri mengingatkan kita bahwa semua perbuatan akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah. Betul. Masya Allah. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi siapa yang bertanya? Oh, silakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Wah, Masya Allah, pintar sekali Rehana. Ya. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba Rena. Kesimpulannya kita harus introspeksi diri dan jangan sombong. Ya, betul. Pintar bisa menyimpulkan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Alif. Kita harus selalu taat kepada Allah, mencontoh ketaatan para malaikat Allah. Ya, betul. Berarti bisa ya menyimpulkan. Ada lagi terakhir mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Almi Wansa. Kita harus selalu waspada dalam menjalani kehidupan karena ada malaikat adil dan nabi yang selalu mengawasi. Ya, betul. Masya Allah. Pintar-pintar. Jadi, itulah kita pembelajaran kita hari ini tentang introspeksi dan mawas diri dalam menjalani kehidupan, atau mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sama aja. Dimana kita itu harus selalu waspada. Dimana betul tadi disampaikan Almi bahwa ada malaikat hafiz dan rakib yang selalu mengawasi kita di setiap gerakan kita. Karena itu kita harus selalu waspada. Terus lagi kita juga harus introspeksi apa yang sudah kita lakukan hari ini, apakah sudah lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Jadi perlu diingat, mulai sekarang harus lebih baik daripada hari yang kemarin ya. Jadikan hari ini sebagai pengalaman untuk ke depan yang lebih baik. Anak-anak, untuk PR di rumah ya, Ibu sudah bikinkan kalian soal kuisis ya. Jadi soal kuisis ini nanti Ibu share ke grup, di rumah dibuka ya di grupnya. Nanti kalian kerjakan soal kuisis itu ya. Paham? Nah, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanya, ditanyakan langsung ke grup WA-nya. Paham? Oke. Terus anak-anak, untuk materi kita minggu depan, kita akan membuat infografis. Ya, infografis. Jadi, Ibu sediain karton. Nah, nanti kalian di situ akan mencatat soal dan jawaban yang Ibu berikan, gitu ya, ditempel di situ. Jadi, kalian di rumah siapkan aja pewarna, ya. Di rumah siapkan pewarna, kemudian materinya tentang iman kepada malaikat, terus sifat malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, gitu ya. Introspeksi, gitu ya, mawas diri, dan pokoknya materi yang berkaitan dengan introspeksi dan mawas diri dalam menjalani kehidupan, gitu ya.
Di rumah disiapkan alat bahannya, kemudian dipelajari materinya, supaya besok ketika membuat infografis kalian sudah paham arahnya kemana. Paham? Ya. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.